Ya, sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Nah, Mas Heru tadi saya tanya goals ya, goals yang ingin dicapai oleh program-programnya dari Bazis DKI Jakarta Barat ya sekarang ya, dengan Pemkot Jakarta Barat. Kalau goals sih sebetulnya amanah, kalau untuk pribadi sih amanah. Jadi memang menjalankan fungsi dan tugas pokok dari Amil gitu, orang yang bertugas di lembaga zakat itu yang disebut Amil. Jadi amanah, terutama kalau untuk goals pribadi. Kalau untuk masyarakat keseluruhan sih, kami bersinergi dengan pemerintah kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, baik kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu Pak Amin, kesannya dari Pemkot Jakarta Barat nih dengan adanya program dari Bazis, kan tadi Pak Amin bilang saya merasa terbantukan, terima kasih kepada Bazis DKI Jakarta. Tapi untuk masyarakat, kesannya mungkin yang Pak Amin bisa lihat langsung ya, kesannya dari masyarakat sendiri dengan adanya program Bazis DKI Jakarta Barat. Ya, baik, tadi mungkin banyak dicontohkan ya, salah satunya anak sekolah yang kemarin perlu dibantu itu alhamdulillah yang mungkin nggak bisa nembus ijazah, nah, terus nggak bisa bayar SPP, ya itu alhamdulillah terakomodir, kita backup dengan koordinasi dengan Basnas, Bazis, termasuk tadi yang bedah rumah tadi. Bedah rumah ini luar biasa manfaatnya, mereka juga menjadikan anak-anak yang tadi mungkin belajar tidak maksimal dengan bedah rumah, itu bukan bedah rumah istilahnya kali ya, bongkar rumah ya, dibangun lagi jadi bagus, sehingga itu menambah untuk lingkungan rumah itu seperti salah satu tadi belajar jadi lebih efektif. Kalau kemarin mungkin dia atapnya kebocoran dan segala macam, sekarang dia sudah bisa nyaman untuk berkegiatan termasuk dia belajar, dan dia termasuk layak rumah tinggal di lingkungan itu sendiri. Mungkin itu Bu. Jadi masyarakat Jakarta Barat merasa terbantukan sekali dengan program sangat terbantu, dihadirkan Bazis DKI Jakarta Barat di sana ya Pak. Lalu ke depannya apakah ada rencana untuk selain tadi yang septic tank, kok hafalnya septic tank aja ya? Iya, berarti jalan pikiran kamu memang terbatas sampai di sana. Nah, jadi ya septic tank. Mungkin kita bisa membicarakan mobil tinja mungkin. Ya, bisa juga. Nah, mungkin ke depannya ada rencana kerjasama lain, sinergi lain antara Pemkot Jakarta Barat dengan Bazis DKI Jakarta Barat? Itu kita juga akan mengakomodir itu, nanti kita tetap membahas terkait dengan hal ini. Yang pasti program yang tadi kita sudah lakukan itu, kita punya target untuk setahun ini. Mungkin menggalakkan UMKM di sana. Ya, itu salah satu tadi entrepreneur ya yang kita undang, sebab nanti melalui JECB kita mengikut sertakan sekolah-sekolah ya, terampil skill yang punya ada sekolah, kita ikutan nanti di JECB. Ada program dari Bazis, itu sudah ada buktinya kemarin ya, sudah ada buktinya, dan itu sampai kita tahapan sampai tingkat provinsi. Nah, itu yang menang juga mungkin mendapatkan kelebihan, dan tentunya juga membantu para sekolah-sekolah ini untuk membuka wacana, membuka wawasan ya. Ini kita harapkan juga nanti semakin meningkat. Ya, itu dalam pembahasan kita juga ke depan seperti itu nanti. Nah, kalau dari Mas Heru sendiri mungkin melihat kondisi masyarakat di Jakarta Barat ya kan, karena setiap DKI Jakarta beda-beda nih. Nah, lalu melihat kondisi masyarakat, apa mungkin ada ide atau ada terobosan baru dari Bazis DKI yang akan dilakukan ke depannya dengan kontribusi dengan Pemkot Jakarta Barat? Kalau untuk khusus Jakarta Barat, karena memang masyarakatnya luar biasa. Luar biasa gimana nih Mas? Biasa di luar atau gimana nih? Luar biasa atau biasa di luar? Jadi di beberapa wilayah itu middle high gitu, ya. Di wilayah terlihat sekali ya. Kan ada 8 kecamatan kita Pak. Ya, betul. Ya, kalau agak sedikit di Taman Sari agak beda. Ya. Grogol, Petamburan, Tambora agak beda. Tapi kalau kita mengarah ke lebih lebih ke selatan ya. Nah, itu ada Kembangan, ada Kalideres, ada Cengkareng. Nah, itu mungkin agak beda suasananya ya. Nah, itu yang menjadi salah satu mungkin heterogen maksudnya gitu loh, heterogen. Tapi sebenarnya lebih tepatnya jomplang gitu ya Pak. Iya. Bahasanya jomplang Pak. Jadi di sini ini, di sini ini ya. Kelihatan sekali gitu ya. Jomplang. Ya, seperti itu. Jadi memang diperlukan program-program yang tidak bisa jalan misalnya di Kembangan yang memang middle high lah, bisa dibilang rata-rata gitu. Yang dikhususkan untuk Tambora gitu. Karena memang di Kalideres pun kita masih ketemu
daerah yang rumah setengah temboknya 1 meter Bahkan ke nggak atas setengah masih tembok, itu masih pagar semua, tanah itu masih kita ketemu. Dan Masih dalamnya luar- tanah. belum Dan itu realita di Jakarta Barat, kami masih ketemu dengan masyarakat yang begitu. Jadi belum punya lantainya itu masih tanah. Hmm. Sangat luar biasa. Jadi Ya. agak kaget juga waktu itu Kalideres diajak terutama nih, Kalideres dengan di Cengkareng. Kalideres yang berbatasan dengan Tangerang itu Ya, ya, betul. Pak Asisten. Di Jakarta Barat masih ada orang yang punya rumah, nggak, lantainya itu masih tanah. Gitu. Itu prihatin. Jadi memang di Jakarta Barat perlu masing-masing wilayah perlu program Yang tersendiri. berbeda-beda ya. Betul. Ya, betul. Betul. jadi ada spesifikasi untuk dua daerah karena memang ada Disesuaikan. kekhasan. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, betul. Kalau untuk Tambora ya daerah yang hampir 24 jam kita nggak ketemu matahari. 24 jam. 24 jam. Maksudnya, Karena saking rapetnya. Oh, saking rapatnya. Saya Bisa- langsung mau bisa ke kita- sana. Maksudnya bingung juga lagi puasa kan, terasa matahari. Iya. Iya. Nggak buka-buka loh kamu. Nggak puasa tuh, bukan terus ya. Kayak di kutub berarti. Mungkin Kang Denny ada yang ingin disampaikan ke sahabat Insight mengenai donasi zakat dari obrolan kita tadi. Mungkin sebenarnya kalau yang saya ingin itu adalah sosialisasi mengenai hubungan antara zakat dengan pajak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita udah membayar zakat mal, itu biasanya kita mendapat keringanan di pajaknya sendiri. Nah itu sosialisasinya harusnya belum iya. tahu banyak mereka. yang Jadi belum seolah-olah mereka, padahal di situ ada keringanannya nanti di situ kalau udah. Makanya selama ini kalau misalnya masih banyak menurut saya di Jakarta Barat itu untuk zakat malnya itu belum ada, masih ragu-ragu untuk menyalurkannya ke basis. Padahal harusnya dengan program-program yang akan dibuat oleh itu akan membuat daerah-daerah Jakarta Barat di sebelah yang saya diinginkan itu akan lebih cepat berkembangnya seperti itu. Jadi Kang Denny ngajak sahabat Insight juga untuk berzakat, berdonasi Iya ya. tentu saja harus seperti itu. Iya. Melalui basis DKI Jakarta. Nah, sahabat Insight, untuk berdonasi dan berzakat sekarang tidak sulit. Kalian hanya bisa langsung melihat di QR Code yang ada di layar, langsung di-scan dan langsung berzakat, berdonasi. Untuk basis DKI Jakarta tadi kita sudah dijelaskan bagaimana program-programnya dan bagaimana mereka open sekali terhadap apa yang mereka dapatkan dan dikeluarkannya untuk apa saja. Sahabat Insight, alhamdulillah sekarang kita sudah ada akhirnya di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Haji Amin Haji selaku Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat, dan juga Bapak Heru Narwanto selaku Korwil Basis Jakarta Barat. Selain itu juga ada Kang Denny Chandra selaku bintang tamu spesial kita pada episode kali ini yang sudah berkenan hadir di program Sama-sama. Insight Ramadan. Nah, selain itu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat Insight Ramadan dimanapun kalian berada yang telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk saksikan terus program Insight Ramadan bersama Basis DKI Jakarta pukul 17 hingga 18 setiap harinya hanya di JAK TV. Dan untuk sahabat Insight jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada kultum yang akan menemani sahabat Insight sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saya Gera Pertiwi, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh